Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita kembali boleh bertemu dalam doa malam. Walaupun masih tetap di rumah kita masing-masing ya Bapak Ibu, tapi kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu ini apakah Bapak Ibu sudah merasakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih? Apakah Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih? Ya, kita patut ya sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya dan kita meyakini bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita semua adalah hasil campur tangan Tuhan. Dan kita tahu apa yang Tuhan buat bagi hidup kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, mari sebagai ucapan syukur kita akan masuk dalam doa malam pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita mau puji Tuhan berkat kemurahan-Nya. Bagi hidup kita adalah yang terbaik bagi kita. Marilah kita selalu berpegang pada Dia, berpegang dan selalu berpegang kepada Dia, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita.
Iya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan adalah Bapa kita yang mengetahui segala kebutuhan kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasihi dalam Tuhan, kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Kita buka dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk kami bersekutu kepadamu. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami membawa hati kami dan pikiran kami. Kami mohon Engkau sucikan itu semua ya Bapa. Mungkin sepanjang hari ini Tuhan, ada hal-hal yang telah kami lakukan yang mengecewakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami boleh layak untuk datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, di malam yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari keluarga besar GSDA Arasi, kami bersatu hati Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk cinta kasih-Mu yang telah kami rasakan Tuhan. Kami sungguh menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang begitu mengasihi kami, yang mengangkat kami sebagai anak-Mu, dan Engkau menjaga dan memperhatikan kami dengan begitu luar biasa ya Bapa. Bapa di surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersekutu kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu dalam doa malam ini Tuhan. Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan pada malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa malam pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk memberikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu ini boleh menjadi tanah yang subur untuk benih-benih firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan ini semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Yesuslah satu-satunya sobat yang sejati, sobat yang setia, yang selalu ada untuk kita, selalu mendengarkan keluh kesah kita, dan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ya, hanya satu nama Yesus saja, satu-satunya sahabat sejati kita. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjawab setiap permasalahan yang kita bawa pada malam hari ini. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita mau menerima firman. Setelah kidung pujian ini kita nyanyikan, kami persilahkan untuk hamba Tuhan yang Tuhan sudah kirim untuk kita semua. Kita akan puji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini.
urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Bapa, kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk kami melangkah dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bapak Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengar, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menerimanya dengan sukacita dan membiarkan menolong kami, supaya kami bisa menghasilkan buah-buah bagi hidup yang kekal. Seluruh waktu ini Tuhan buat Engkau berbicara, berbicaralah sebab kami mendengar. Saudaraku sekalian, hari-hari ini di mana kita hidup, hari-hari yang sulit. Dan banyak kali manusia-manusia akhir zaman itu dikuasai oleh keinginannya yang besar. Yang kita bisa lebih definisikan bukan sekedar keinginan, tapi hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu begitu menguasai seseorang sehingga mereka ingin bergerak, bertindak melampaui apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita lihat masa-masa sekarang ini, bahkan sebuah lembaga besar dunia seperti PBB pun sepertinya mengatakan bahwa Alkitab itu bukan lagi firman Tuhan yang up to date. Kenapa?
Karena Alkitab melarang, firman Tuhan melarang seorang homoseks atau lesbian. Tetapi PBB mengatakan bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Lihatlah bahwa manusia lebih menekankan kepada hak asasi manusia yang mereka pikir yaitu haknya manusia gitu. Tetapi yang mereka tidak tahu bahwa di atas hak kita itu adalah haknya Tuhan, prioritasnya Tuhan, keinginannya Tuhan. Dan kita sebagai pencipta ingin mengatur Tuhan dengan kehendak dan hawa nafsu kita. Jadi ingatlah bahwa saudara hidup di zaman ini, di mana orang bertindak melampaui apa yang Allah inginkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada Tuhan, kepada otoritasnya. Kalau kita ingat Kejadian pasal 3, kalau kita baca saudara, manusia jatuh dalam dosa itu karena apa? Karena keinginan apa? Keinginan yang dipancing oleh iblis. Oh, bukankah kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan? Dan kata-kata itu sangat memikat buat Hawa, sehingga ia memakannya dan mengajak Adam untuk memakannya. Lalu setelah mereka memakan itu, mengikuti hawa nafsunya untuk menjadi sama dengan Allah, mereka menyadari ketelanjangan mereka. Mereka sembunyi dari Tuhan. Saudaraku, semakin seseorang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kehendak dagingnya, manusia itu tanpa sadar akan diseret semakin menjauh dari Tuhan. Dan rasa malu yang memenuhi hati dan sanubari seseorang terhadap Tuhan, mungkin dia nggak tahu malu di dalam dunia ini, menganggap misalnya, oh bugil di mana aja itu hak asasi, bebas, nggak malu. Tapi sebenarnya di dalam hati kecil seseorang, saudara, ada hati nurani yang cuma bisa Tuhan ada di dalamnya, yang membuat seseorang merasa tidak lagi bisa berhadapan dengan Tuhan, tidak bisa lagi datang menghampiri Tuhan. Orang berpikir, oh ya, saya lesbian, saya homoseks, itu kan bukan maunya saya, tapi hasrat dari dalam diri saya sendiri. Orang selalu membela dirinya, apapun dilakukan untuk membela keinginannya. Saudara, sampai firman Tuhan pun diubah, saudaranya. Sampai firman Tuhan diimajinasikan oleh pikiran mereka sendiri tentang hal-hal yang bisa mendukung keinginan daging mereka, walaupun tidak ada satupun dari Alkitab yang mendukung keinginannya. Jadi hari-hari ini di mana saya dan saudara tinggal adalah hari di mana manusia semakin melampiaskan hawa nafsunya seperti Sodom dan Gomora. Dan anak-anak Tuhan bisa tercemar seperti Lot, bisa tercemar seperti istrinya, bisa tercemar. Dan saya dan saudara pun bisa tercemar di tengah dunia yang gelap ini, saudara, yang semuanya berkejar-kejaran, berlari-lari untuk memenuhi keinginannya, hawa nafsunya. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, pada akhir zaman ini siapa yang setia, saudara, dia akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi saudaraku, setialah kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Bukannya Tuhan bilang kamu tunduk kepadaku, kamu taat kepadaku, cuman perintah doang, saudara. Tetapi Tuhan memberikan perintah itu dengan memberikan kita Roh-Nya yang kudus, yang memampukan kita untuk hidup benar, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara berkata, aduh susah ya hidup benar di dalam zaman ini. Ya betul, aduh susah ya hidup di tengah dunia ini karena daya pikatnya luar biasa. Memang betul, saudara, keinginan mata kita digoda, hasrat kita digoda, saudara. Keterbatasan kita digoda dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Semuanya bisa memancing kita merasa tidak bahagia. Ya, semuanya bisa memancing kita untuk merasa buat, aduh gue mau bukan siapa-siapa. Itu bisa memancing kita buat apa ya datang sama Tuhan. Karena kenyataannya hidup dengan Tuhan kayak gini-gini aja tuh. Saudara, hal-hal itu yang akan menjadi keluhan bagi banyak orang percaya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, setialah karena Tuhan Yesus setia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan. Jadi yang saudara pegang hari ini bukan yang akan lenyap, saudara. Sodom dan Gomora, bahkan Lot yang ada di dalamnya pun yang ikut terkontaminasi dengan dosanya, itu tidak pernah tahu bahwa hari itu datang malaikat Tuhan menjadi utusan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Mereka nggak tahu. Sama pada akhir zaman, saudara.
Tuhan akan datang dan orang tidak sadar dengan kedatangannya. Kenapa? Karena sibuk dengan hawa nafsunya, semuanya dengan keinginan matanya, keinginan dagingnya, sibuk dengan itu semua. Dan tahu-tahu datanglah hari di mana semuanya dibakar musnah dengan api. Kita juga tahu peristiwa Nuh, ketika orang-orang berbuat dosa dan Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka mengejek Nuh tentang dia membuat bahtera, bahkan mungkin mereka bilang Nuh gila, Nuh apalah, pokoknya segala kata-kata yang melecehkan Nuh dilemparkan kepadanya sebagai orang benar. Dan hari ini pun mungkin saudara berkata bahwa saudara merasa dilecehkan dengan iman saudara, tapi tetaplah teguh, kan bangunlah bahtera hidupmu, bersekutulah dengan Tuhan, tunduk dengan Dia, karena Dia memampukan kita untuk hidup benar. Katanya dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu janji Tuhan. Kalau saudara berpegang kepada firman Tuhan, saudara percaya kepada janjinya, itulah sumber kehidupan kita, itulah sumber kemenangan kita, itulah sumber sukacita kita di tengah dunia yang dipenuhi oleh keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya. Dan dikatakan di Roma 6 ayat 14, dan dosa tidak akan lagi menjadi tuanmu. Kata Tuhan, kenapa waktu kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan, membiarkan firman Tuhan berbicara, menegur, menguatkan, menuntun jalan kita, dan kita merelakan hati kita untuk tunduk kepadanya, maka kita akan melihat, saudara, bahwa dosa tidak berkuasa atas kita. Godaan di tengah dunia ini tidak akan menjadi tuan dalam hidup kita, tetapi Tuhanlah yang akan menjadi tuan dan raja di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, kenapa sih pada hari-hari ini, bahkan di masa-masa sebelumnya pun, ada banyak orang yang lebih memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, mengikuti jalan yang lain, saudara. Karena tidak tahan dengan godaan mata, saudara. Yang dilihat di luar itu sangat memikat. Dan tergoda oleh hasrat hati yang besar. Menginginkan sesuatu melampaui kemampuannya dan dia terus mengejarnya. Dan manusia melegalkan segala cara untuk tidak mentaati Tuhan. Dan hari-hari ini, saudaraku, takluklah dirimu di bawah kaki Tuhan. Berdoalah, cari wajahnya, karena Dialah yang akan memampukan kita untuk hidup benar di tengah dunia yang bergelora. Bukankah Nuh diberi kemampuan untuk hidup benar di tengah zamannya? Bukankah Lot masih dapat perkenanan Tuhan karena dianggap orang benar dan diselamatkan? Biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang benar di tengah dunia yang tidak benar. Menjadi orang-orang yang setia di tengah ketidaksetiaan. Menjadi orang-orang yang taat di tengah ketidaktaatan. Bukan karena kita jauh lebih hebat, bukan karena kita jauh lebih saleh dari siapapun, tetapi karena kita membiarkan Tuhan menuntun langkah kita. Kita membiarkan kehendaknya jadi di dalam kehidupan kita. Kita merelakan tangan dan hati kita untuk diatur, dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini perlu bagi kita untuk berdoa. Berdoa syafaat buat orang-orang percaya. Berdoa syafaat buat dunia ini. Sekiranya banyak orang yang sedang disesatkan oleh keinginannya boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh menemukan betapa hampanya semua yang mereka miliki. Harta, kesenangan dunia begitu hampa. Mereka hanya bisa mengalami sukacita ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Berdoalah buat orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, supaya mereka melihat betapa dunia ini tidak berarti dibandingkan Kristus. Dan berdoalah bagi iman hamba-hamba Tuhan, bagi iman kita sendiri, supaya kita tetap teguh berdiri sampai waktu Tuhan memanggil kita. Saudaraku, biarlah doa-doa yang kita naikkan selama ini, biarlah pelayanan yang selama ini kita berikan, hari-hari yang kita jalani dengan Tuhan, tidak berakhir karena kita patah semangat, tidak berakhir karena kita mulai tertarik dengan dunia ini, kan? Kita tidak berakhir karena kita mulai mengikuti hawa nafsu, tetapi iman kita terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dan sampai Tuhan memanggil kita kedapatan setia, bukan tanpa alasan, saudara, karena Tuhan bilang Dia memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal bersama-sama dengan kita, menjadi penolong, menjadi sahabat, menjadi guru yang memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan pada akhir zaman ini. Mendekatlah terus kepada Tuhan.
Jangan tinggalkan persekutuan. Datanglah terus berlari kepada Dia. Hampirilah Tuhan. Jangan cari dunia ini untuk mencari sukacita. Jangan cari kesenangan dunia ini untuk membuat saudara puas. Tetapi biarlah kedekatan kita dengan Tuhan menimbulkan kesenangan yang ilahi. Kedekatan dengan Tuhan yang memberi kita kepuasan sejati. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Setialah sampai akhir, karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Matius pasal 24 ayat 13, Wahyu 2 ayat 10b, dan Galatia 5 ayat 25 mengatakannya. Jadi setialah sampai akhir, karena kita tidak jalan sendiri. Kita berjalan dengan Roh Tuhan. Bukan ada sebuah lagu yang mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, Tuhan tahu kita gak bisa jalan sendiri di tengah dunia ini. Dan Dia memberikan Roh-Nya untuk membuat kita memiliki pendamping 24 jam setiap hari yang menolong kita sampai Maranatha Yesus kembali. Haleluya. Amin. Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk terus mendekat kepadamu, terus setia kepadamu. Di tengah dunia ini sedang menyodorkan begitu banyak kesenangan yang membuat kami bisa menjauh dari Engkau. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami, supaya kami tetap hidup dalam relnya Tuhan, hidup dalam perkenanannya Tuhan, hidup dituntun oleh Tuhan, dan segala rencana Tuhan jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Nya. Sekarang kita berdoa syafaat. Sebagaimana firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi Tuhan tetap mengharapkan kita untuk terus berdoa, karena kita tahu doa adalah nafas kehidupan kita. Soalnya kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan semesta alam, Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Allah yang benar, yang kekal, yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu ada sebagaimana ada seperti saat ini. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia, ataupun kasih setia Tuhan. Dan sampai di sini Tuhan menolong kami. Kami juga selalu bersyukur buat anugerah keselamatan yang Kau karuniakan oleh percaya kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, menyucikan, menguduskan, melayakkan, bahkan membenarkan kami, melayakkan kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga selalu bersyukur buat segala berkat, buat pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, serta penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Engkau oleh Roh-Mu yang kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami, yang menjadi penolong, penghibur, pembela, bahkan guru agung kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini, hamba-Mu tetap berdoa buat sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di gereja Sidang Jemaat Allah Arasi Depok, dari yang tertua sampai yang termuda dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga sebagai umat tebusan kami menyadari bahwa di luar Engkau Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati Tuhan umat-umat Tuhan ini, berikanlah kepada kami senantiasa segala apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang berkekurangan.
Tuhan, kalau di antara jemaat-jemaat Tuhan ada yang sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jikalau ada yang mengalami pergumulan, Tuhan kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas, berikanlah jalan keluar yang terbaik. Sehingga Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ini mendapat jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, Tuhan tolong di dalam pekerjaan dan usaha mereka supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu serahkan sepenuhnya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini hamba-Mu juga terus berdoa. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Indonesia ini Bapa. Tuhan jadikan kami saksi menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dan terus memberi penyadaran kepada kami bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Dan Bapa di surga, ajari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini untuk terus hidup takut akan Engkau, hidup yang mempermuliakan Engkau. Sedangkan bagi mereka yang belum percaya, kami terus berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya Tuhan menjamah hati dan pikiran mereka Bapa. Mereka membuka hati mereka, membuka selubung yang menutupi hati mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sehingga semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapa di surga, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi Indonesia, menolong pemerintahannya Tuhan, supaya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan kami berdoa Indonesia akan semakin baik lagi ke depan Tuhan. Dan Tuhan Yesus masyarakatnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, El Shaddai. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, memimpin langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Amin.